Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarmu kali ini? Oke guys, ini adalah video kesekian kalinya. Aku latihan ngomong public speaking. Dan ceritanya kemarin itu aku dapat sebuah aplikasi namanya Spreaker Studio. Nah, Spreaker Studio ini itu khusus seperti Spoon Radio gitu guys. Nah, dimana itu aplikasinya itu mirip seperti kita record di podcast gitu, dan juga itu bisa di share di podcast, jadi rekamannya itu bisa didengar di podcast gitu guys. Karena waktu memakai aplikasi Anchor itu tidak bisa pakai HP aku, ini nggak mendukung guys, ternyata maklum HP kentang. Terus akhirnya aku pakai Spreaker Studio ini ya guys ya. Terus akhirnya bisa, dan bagusnya guys di sana itu ada semacam kayak efek-efeknya gitu ya. Jadi mau efek suara hujan itu bisa guys, mau efek suara tawa orang itu juga bisa, mau efek tepuk tangan, aplaus bisa, dan masih banyak lagi. Dan itu bisa sesuai keinginan kalian masing-masing. Jadi bisa dikasih efek tambahan dari downloadan suara-suara gitu untuk memperbagus audio gitu guys. Jadi tampak seperti kisah audio gitu loh guys. Sekarang kan lagi viralnya juga gitu ya guys ya. Oh ya guys, aku hari ini ada tugas ya. Tugasnya itu nulis novel lomba tentang cerita yang mengangkat Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, tapi aku nggak pakai nama asli guys. Kenapa? Ya cukup di YouTube aja yang tahu. Kalau misalkan suatu hari menang ya aku nggak bilang kayak gitu kan, nggak ada yang tahu. Yang penting aku lagi nulis novel buat lomba, dan temanya ini tentang nggak biasa guys. Kalau kita bicara tentang tema yang nggak lumrah ya guys ya. Jadi aku mengambil sebuah tema dimana temanya ini tidak biasa. Kenapa? Karena agar bisa jadi tolak ukur juri bahwa naskah novel ini lebih berbeda dari yang lain. Jadi aku membaca sepertinya banyak kan, itu tema yang diangkat adalah bagaimana kamu mencintai Nabi Muhammad gitu kan. Nah, kemungkinan besar aku menilainya bahwa mereka menulis tentang kecintaannya dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan novelku ini sebaliknya guys. Ini sedikit menyentil orang-orang yang merasa dekat gitu ya, merasa bagus, merasa bagus dalam hal penampilan yang agamis gitu, tapi ternyata kosong. Nah, terus kemudian aku mengangkat tokoh di mana orang itu adalah orang gila yang tidak benar-benar gila guys. Jadi dia ya sebenarnya adalah orang yang makrifat gitu loh guys ya, sangat lebih dekat dengan Tuhannya gitu guys. Nah, dan juga Rasul. Nah, tapi dia tidak terlihat dalam segi penampilan guys. Nah, ini yang aku mau angkat, bahwa kedekatan seseorang kepada Tuhannya atau Rasulnya itu tidak melulu harus ditampakkan melalui atribut yang dipakai, apa yang dilakukan kesehariannya seperti tampak baik di mata orang atau yang lainnya, tapi semua itu adalah hati sendiri yang tahu guys. Jadi penampakan dari luar itu tidak akan bisa dinilai sebagai kesatuan pribadi yang sebenarnya gitu guys. Bisa aja kan orang itu tuh pencitraan tuh bisa, terus biar dipuji orang bisa gitu kan. Terus apalagi guys tentang itu banyak sekali. Jadi aku mau istilahnya ini novel sindiran ya guys ya, makanya aku pakai nama lain.
terserah ntar menang atau enggak ngurus, yang penting aku sudah mengutarakan cerita ini gitu. Jadi biar orang itu paham, kamu itu loh enggak banget gitu loh, kamu itu apa masih apa gitu gitu. Jadi jangan merasa yes tapi juga jangan merasa no gitu. Jadi yang di tengah-tengah aja cukup itu guys. Jadi kamu bisa tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu dan sebagainya guys. Oke guys, dan jangan suka menghina orang yang terlihat buruk di matamu dalam segi hal penampilan ya. Paling banyak itu kalau misalkan kita berhadapan sama orang yang berpakaian agamis banget, kita orang ini orang baik, ya belum tentu ya guys ya. Karena sesuatu itu jasad tuh hanya dibungkus dengan kain gitu kan. Kamu bisa pakai apa aja. Dan ternyata ini novel bisa menyadarkan banyak orang guys, tentunya dengan penceritaan yang baik dan benar ya guys. Oke, gitu aja guys perilaku hari ini. Aku mau nulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.